Salam sahabat Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Saat ini, saat pandemi seperti ini, banyak kita yang hanya di rumah mau belajar tentang firman Tuhan. Bukan pendeta saja, tapi kita semua orang percaya dituntut untuk harus hidup untuk melayani, dan mati adalah keuntungan. Mari saudaraku, kita mau membaca tentang kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dalam keadaan yang normal, maksudnya dalam arti sehat, seseorang ketika menyantap makanan, pasti ia berharap makanan yang ia santap telah dibumbui, setidaknya diberi garam. Ia pasti akan kesal atau kecewa jika makanan yang ia santap itu hambar, sekalipun disajikan dengan sangat menarik. Inilah gambaran nyata yang terjadi dan dialami oleh jemaat di Sardis. Sesuatu telah mati dalam jemaat di Sardis. Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Kematian dalam tanda kutip itu terlihat dalam kerja jemaat. Pekerjaan jemaat tidak beres di hadapan Allah. Berbeda dengan jemaat-jemaat lain yang menjadi alamat dari surat Yohanes. Surat kepada jemaat di Sardis ini tidak membicarakan tentang ancaman atau tantangan dari pengajaran sesat atau penyembahan berhala. Jemaat Sardis mendapat sorotan karena kehidupan rohani mereka hampa dan hambar, ibarat sayur tanpa garam, saudaraku. Sebagian orang menyebut jemaat Sardis dalam keadaan mati rasa. Artinya sudah tidak ada semangat dan gairah. Kegiatan peribadahan dan pelayanan dilaksanakan sekedar rutinitas belaka. Mereka tetap melaksanakan kebaktian-kebaktian secara teratur, termasuk di dalamnya melaksanakan sakramen-sakramen, namun kehidupan jemaat berbanding terbalik dengan ketaatan mereka melaksanakan kebaktian. Hal ini dijelaskan dengan pernyataan bahwa di hadapan Allah tidak ada satupun dari yang dilakukan jemaat sempurna. Maksudnya apa yang dilakukan jemaat tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Berdasarkan pengalaman jemaat Sardis, kita semua diingatkan untuk introspeksi diri atau koreksi diri. Wahyu 3 ayat 5, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kitab Wahyu adalah kitab eskatologi. Kitab ini berbicara tentang akhir segala kehidupan pada akhir zaman kelak. Apakah nama saya dan nama Anda ada dalam kitab kehidupan? Mari kita juga melihat dalam Wahyu
3 ayat 8b, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Untuk melakukan sesuatu yang besar biasanya membutuhkan kekuatan yang besar. Berbicara tentang kekuatan yang besar, maka umumnya kita akan berbicara tentang jumlah, tenaga, atau finansial. Maksudnya, dengan jumlah sumber daya yang banyak ditopang dengan finansial yang memadai, maka kita akan dapat melakukan sesuatu yang besar, bahkan fenomenal. Pandangan demikian tidaklah keliru. Yang mungkin keliru adalah jika kita berpendapat bahwa dalam keadaan lemah, terbatas, dan kekurangan, kita tidak dapat melakukan sesuatu yang besar. Untuk itu kita harus belajar dari jemaat Philadelphia yang mendapat pujian dari Kristus, yaitu dalam firman yang berbunyi, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kristus tahu tentang keberadaan jemaat Philadelphia. Secara kuantitas atau jumlah, jemaat Philadelphia tidak banyak atau sedikit. Jumlah yang sedikit ini semakin menunjukkan kelemahannya, karena jemaat hidup dalam kekurangan di bidang ekonomi. Namun yang menarik dalam kelemahan dan keterbatasan jemaat Philadelphia, mereka telah melakukan sesuatu yang besar, dan karena itu dipuji oleh Kristus. Mereka hidup dengan taat dan menuruti firman Tuhan. Tidak itu saja, kelemahan dan keterbatasan yang ada tidak mampu menggoda mereka untuk menyangkal Kristus. Mereka tetap percaya dan menyembah Kristus, sekalipun ada orang-orang yang mengaku Yahudi berusaha menekan dan menggoda. Keteguhan hati dan iman di tengah kelemahan dan keterbatasan jemaat Philadelphia menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi kita saat ini. Jangan karena kelemahan dan keterbatasan kita tidak mau lagi membaca firman dalam Alkitab dan menuruti firman-Nya. Apalagi jangan sampai kita menyangkal Kristus, saudara. Kristus mengasihi dan melindungi setiap kita yang mau taat pada firman-Nya dan yang mau hidup menuruti firman-Nya. Merupakan anugerah besar yang kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Mari saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang kami percaya, kami mau hidup menuruti firman-Mu dan hanya menyembah kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin.